Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya sebagai moderator kelompok 1 ingin menceritakan bagaimana sejarah Puputan Margarane yang ada di Bali. Cerita tersebut akan diperankan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Puputan Margarane, salah satu pertempuran antara Indonesia, tepatnya Bali dengan Belanda. Dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran dipimpin oleh Kepala Devisa Sunda Kecil, Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran tersebut terjadi di Desa Marge, Kecamatan Margarane, Tabanan, Bali. Penyebab pertempuran tersebut disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu isi nyata bahwa pengakuan Belanda secara de facto atau eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Bismillah kisah kami bermula, kisah di mana Bali yang menjadi catatan yang terukir bersejarah karena adanya pertempuran Puputan Margarane. Siap, gerak. Lapor komandan, pasukan sudah saya siapkan. Istirahatkan mereka. Siap, komandan. Istirahat ke depan, gerak. Di sini kalian adalah pasukan Ciungwanara. Tugas kalian adalah menjaga perdamaian rakyat Bali agar tetap berada di tangan kita. Apakah kalian mengerti? Siap, mengerti. Selama kepergianku, aku ingin menitipkan panggilanku kepadamu. Pasukan hendak kemana? Aku ingin pergi ke Yogyakarta, ingin memastikan perjanjian itu apakah benar atau tidak. Baiklah, perintahmu akan kulaksanakan. Untuk memastikannya, beliau memutuskan pergi ke Yogyakarta 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, ibu kota NKRI. Di Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai mendengar pasukan Belanda telah mendarat di Bali. Di saat bersamaan, pasukan Ciungwanara terpecah belah. Maka, setibanya di Bali, usaha pertama I Gusti Ngurah Rai adalah menyatukan Ciungwanara. Kenapa saat seperti ini kalian malah terpecah belah? Siap, maafkan kami, Tuan. Maafkan kami, Tuan. Pada saat itu kami tidak tahu harus berbuat apa. Maafkan kami, Tuan. Baiklah, kalian semua saya maafkan, tapi kalian semua harus tetap ingat, rakyat Bali masih tergantung kepada kita. Siap, mengerti. Prajurit 1, ikut saya. Apa Tuan? Ini ada surat dari kerajaan. Tolong dibacakan. Ternyata Belanda ingin menguasai Bali. Prajurit 2, tolong sampaikan kepada saya untuk mematai-matai prajurit Belanda. Siap Tuan. Prajurit 1, tolong tuliskan untuk pasukan Belanda bahwa kita menolak adanya terjadinya pertempuran. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijakan pemimpin kerajaan. Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menginginkan lenyapnya Belanda dari Pulau Bali. Atau kami sanggup bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai.
I Gusti Ngurah Rai akhirnya memindahkan pasukannya menuju desa Marga di ujung timur Pulau Bali. Namun, upaya itu akhirnya diketahui oleh Belanda. Gerak, istirahat di tempat, gerak. Apaan ini? Semua sekali mereka. Ada apa, Komandan? Berani-beraninya mereka menolak perjanjian kita. Dia tidak tahu ya, wilayah ini sudah milik kita. Tenang, Komandan. Saya sudah punya rencana untuk menyerang mereka. Siapkan pasukan untuk menyerang mereka. Siap, Komandan. Lapor Tuan, saya sudah memata-matai Belanda bahwa mereka akan menyerang kita hari ini. Sudah kuduga, baiklah sudah kusiapkan untuk kita. Kita akan menyusuri wilayah bagian timur Pulau Bali untuk menuju desa Marga. Itu Belanda. Pada pertempuran pertama ini, Belanda kalah. Pasukan Ciung Wanara bebas melucuti senjata mereka. Senjata kita telah dilucuti oleh pasukan Ciung Wanara. Sebaiknya kita meminta bantuan kepada pasukan Lombok dan Semarang, Komandan. Baiklah, saya setuju. Sebaiknya kita akan menyerang kedua kalinya. Saudara siapkan pasukan. Siap, Komandan. Siap. Kerjakan. Ini kan lokasinya. Tidak, Komandan. Ini terlalu lawan. Baiklah, kita akan ubah jalurnya lewat sini. Siap, Komandan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Istirahat di tempat, gerak. Hari ini kita akan menyerang pasukan Ciung Wanara. Mengerti? Siap, mengerti. Kabar, Komandan. Pasukan sudah siap untuk menyerang pasukan Ciung Wanara. Siap. Sekarang kita akan menyerang pasukan Ciung Wanara. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, hari ini kita akan menyerang pasukan Ciung Wanara. Pasukan sudah siap? Siap, Siap, gerak. Baiklah, kalau siap, ayo kita. Wah, pembalap dari Indonesia. Nah, itu kawan-kawan yang sudah diperankan oleh teman-teman saya. Sebelum menutupnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa rincian tentang siapa itu pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Pahlawan I Gusti Ngurah Rai adalah seorang tokoh militer Indonesia yang sangat berjasa dalam perang kemerdekaan, salah satunya adalah Perang Puputan Margerano. Ia lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Badung. Dan pada tanggal 20 November 1946 beliau gugur pada saat Perang Puputan Margerano. Dan kini bekas pertempuran itu dijadikan monumen nasional Taman Pujaan Bangsa Margerano. Nama I Gusti Ngurah Rai kini diabadikan sebagai nama bandara, universitas, stadion, kapal Angkatan Laut Indonesia, dan jalan-jalan di berbagai daerah. Contohnya seperti di Bali, diabadikan menjadi nama bandara internasional, universitas, stasiun, kapal Angkatan Laut Indonesia, dan jalan-jalan di berbagai di daerah di Bali, serta sejumlah kota di bagian lain Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengenang jasa I Gusti Ngurah Rai, maka diresmikanlah bandara yang ada di Bali dengan nama Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dimaafkan. Saya tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.